lulus kuliah masih bingung mau ikut bimbingan CPNS di mana? Bimbel di Kalijaga Institute aja. Alumninya udah jadi PNS di mana-mana loh. Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang ya. Selamat datang para alumni. Ini khusus kita mengundang atau menyapa alumni khusus dari UIN Juraisiwo Lampung. Ini ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Ya, jadi memang kemarin kita di pekan pertama kita mengundang dari Untidar Magelang sama dari Aceh ya. Nah, ini kita pindah ke Lampung, habis itu kita pindah ke Sulawesi Barat nanti ya di pekan ketiga ya. Di Universitas Sulawesi Barat, ke Lambung Mangkurat, nanti sampai ke Cendrawasih di Papua ya. Wah, Insya Masya Allah ya. Allah. Mantap. Oke, kita sapa dulu ya. Ini ada tiga sebenarnya pemirsa. Pemirsanya nggak ada, nggak tahu ini ya. Ini sebenarnya kita mengundang tiga, ada di UIN Juraisiwo Lampung. Ini ada tiga, ini baru datang satunya. Ya, ini ada tiga, satunya. Ini namanya masih nama siapa ini? Dewi Latifatul Fajriyah ini. Aduh, diganti dulu Bu Haji. Ya, nggak tahu kedengeran nggak Backgroundnya ini. juga buat. Backgroundnya Backgroundnya juga juga kan. masih latsar ya, udah biarin aja lah. Saya orangnya baik hati jadi nggak pernah marahin orang lah ya. Oke, yang Lah, pertama kita Pak. sambut ini ya. Gimana, Mbak Soleha? Iya, ya jangan di mana dong, Pak. Ini kita kan udah meluangkan waktu. Iya, makanya saya gimana mau ini udah meluangin waktu, udah make upan lama kan? Gimana ini? Ya, oke. Ini selamat datang Mbak Soleha. Mana? Apa, Pak? Ya, oke. Yang pertama ada Mbak Eva. Silakan memperkenalkan diri, Mbak Eva. Silakan. Baik, Bapak. Terima kasih untuk waktunya, teman-teman. Izin saya duluan yang memperkenalkan diri. Nama saya Faseptiana, saya dari Metro Lampung dan alhamdulillah Allah ridho saya diterima di UIN Juraisiwo Lampung dengan formasi dosen asisten ahli kesehatan masyarakat berkat dari Institut Kalijaga. Masya Allah, mantap. Kok suaranya kayak Mamah Dedeh ya? Iya, oke, oke, oke. Terima kasih ya, Mbak Eva. Selanjutnya yang Sama-sama, kedua, Bapak. Mbak Niken. Jadi Mbak Eva asli Metro. Sekarang Mbak Niken. Silakan Mbak Niken. Baik, baik, terima kasih Bapak. Izin teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Kartikasari. Saya asalnya dari Lampung Tengah. Kemudian, Alhamdulillah, tahun 2024 lolos CPNS sebagai formasi dosen kesehatan masyarakat di IAIN Metro yang kini bertransformasi menjadi UIN Juraisiwo Lampung. Formasinya dosen kesehatan masyarakat, begitu. Oke, terima kasih Mbak Niken. Saya perlu infokan ini ke teman-teman nanti yang nonton YouTube-nya bahwa mereka bertiga ini satu formasi. Jadi nanti formasinya sama semuanya, ya. Ah, jadi di ini satu satu formasi tapi yang dibutuhkan tiga. Betul ya, Mbak Eva ya? Betul, Nah, betul. yang Betul dibutuhkan sekali, tiga Pak. dan semuanya lulus ini ya. Alhamdulillah. Ada di ruangan ini ya. Luar biasa. Yang ketiga ini ini yang kedua tadi Mbak Niken ini masih gadis ya. Nanti kalau mau butuh nomor kontaknya bisa menghubungi saya ya. Atau Mbak Mukhayatun, silakan memperkenalkan diri. Mbak Mukhayatun Soleha. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Teman-teman, perkenalkan nama saya Muhayatun Soleha.
Saya CPNS dosen asisten ahli kesehatan masyarakat di UIN Jurai Siwo Lampung. Saya tempat tinggalnya di Lampung Timur. Lampung Timur, Lampung Tengah, Metro. Gitu berarti ya. Itu yang paling jauh berarti yang Lampung Timur berarti ya ke metronya itu ya. Betul. Ya, Iya. betul. Betul, Setengah jam, Pak. Pak. Oh, setengah jam. Kak, ya, alhamdulillah statusnya masih single happy. Hmm. Hmm. Makanya malam ini menggunakan baju pink-pink, berharap agar segera penuh dengan cinta. Aduh, 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 aduh. Amin. Sekarang jadi ceria ya. Dulu waktu bimbingan, Mbak Mukhaitin paling banyak nanya, kayaknya khawatir banget gitu ya. Saya masih ingat betul itu. Aduh, Kenapa Pak aduh. banyak bertanya? Karena memang ya emang khawatir Pak, sebenarnya khawatir kayak gitu. Iya. Karena Apalagi, rivalnya ada di institut juga, kali iya, jaga. posisinya tiga-tiganya waktu itu ya. Nah, gimana? Betul. Waktu itu ada yang WA saya kalau nggak salah itu, Pak, kita kok ini lebih dari tiga. Ada siapa nggak yang ngerasa? Nggak di sini? Enggak, bukan, Saya, bukan kita Pak, saya, bukan kita. saya Bukan ya? ngerasa, saya ngerasa ini yang di IAIN Metro ada berapa, Pak? Saya bilang Eh, gitu. eh, eh. Terus kata Bapak, dipastikan tidak melebihi formasi yang dibutuhkan. Terus saya deg 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 gitu. Iya, iya, memang apa? Ya, seperti itu ya. Itu aja. Saya sudah ketat itu. Kemarin ada dua apa tiga ya yang masih jebol itu datanya. Jebol itu dalam artian karena registrasi yang numpuk di hari yang sama itu kadang-kadang ada yang formasinya dua, yang daftar tiga. Tapi begitu tahu ya, saya langsung cek pendaftar siapa yang daftar duluan. Ada yang cuma beda 5 menit juga ada itu. Ya. Akhirnya ya harus harus saya kembaliin uangnya full 100%. Saya bilang walaupun dia minta ganti nama samaran, minta apa-apa, saya nggak apa-apa ikut aja, kita bersaing aja Pak siapa yang menang katanya. Saya bilang ya saya nggak bisa seperti itu. Nanti saya menyalahi integritas, konsistensi Kementerian Agama kan. Waduh, kita kan orang Mantap. Kemenak sekarang ya. Nah, Iya. Apalagi walaupun orang bilang kayak gitu, tapi besok kalau dia nggak lulus, dia bisa ngejelek-jelekin Kalijaga Institute juga besok. Wah, ternyata di Kalijaga Institute itu ada yang lebih dari satu loh. Contohnya saya misalnya, kan nanti seperti itu. Walaupun kita tujuannya menolong awalnya, tetapi kan malah kalau bahasa Jawanya ditulung malah mentung. Nah, kan gitu besoknya. Ini kalau orang Lampung kan pasti ngerti Jawa ya, karena kebanyakan dari Jawa ini. Jawab, Pak. Iya, kalau Mbak Niken aslinya orang tua mana? Jawa? Orang tua saya Jawa semua, Pak. Ibu Jawa mana? Kediri, Bapak Kediri? Cilacap. Wow, Ya wow, kami wow, ke wow. sini merantau, semua keluarga di Jawa. Oke, 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 oke. Pantesan wajahnya kok kayak orang Jawa ya. Iya, Manis. Saya nggak berani ngomong itu ya Mbak Eva yang ngomong ya. ya Intinya tidak orang boleh, Jawa Pak. gitu ya. Oke, kalau Mbak Eva aslinya Jawa juga. Jawa Barat, Pak. Jawa Barat, di mana? Tasik. Jawa Barat di Ciamas. Oh, di Ciamas, Bogor. Terus ada juga, jadi gini Pak, udah mati obor ya karena orang tua lahir semua di Lampung. Terus kakek udah pada nggak ada, yang tua tuh udah pada nggak ada juga. Jadi kayak yang ya udah di Lampung gitu. Jadi kakek nenek yang asli Ciamas berarti. Mm-mm. Jadi kalau ditanya Ciamas. Indonesia, Iya, Ciamas itu deket sama Cisalak, Cijeruk. mm-mm. Iya, saya pernah di sana soalnya. Cisalak, Cijeruk, Cigombong, Ciawi, Megamendung, sana. Wih, mantap mah, Kali gitu. Oke, mantap pantesan Pak. kok kayak nggak ada orang Lampungnya ya. Saya nggak tahu orang Lampung asli kayak gimana ya. Selain apa migrasi dari Jawa ya. Oke, kalau Mbak Mukhayatun Soleha, Jawa juga ini. Kayaknya ini bukan orang Jawa ya, wajah-wajahnya kayak Orang dari Arab. Arab-Arab gitu ya. Jawa Pak. Di mana Jawanya? Tidak tahu Pak Jawanya mana karena emang orang tua udah langsung itu aja, langsung apa ya transmigrasi bedol desa lah ibaratnya Pak udah nggak ada lagi yang tertinggal di Jawa.
Iya, iya. Orang tuanya, saya pernah ketemu itu sama bapak ibunya ya. Orangnya memang dari Jawa ya. Kayaknya orangnya juga asli, bukan orang kota ya. Saya kelihatan banget itu ya. Orangnya baik-baik soalnya. Oke, terima kasih ya udah memperkenalkan diri. Oke, selanjutnya ini pertanyaan yang paling penting ini ya. Pertanyaan yang paling penting. Ini sebenarnya kita itu Kalijaga Institute itu kan media sosialnya wujuduhu ka'adamihi. Jadi ada kayak nggak ada gitu ya. Saya nggak pernah buka-buka. Jadi memang peserta kita itu ya bukan dari media sosial kebanyakan, tapi dari mulut ke mulut. Atau saya pernah ngadain webinar, habis itu teman-teman bergabung. Nah, pertanyaannya dari mulai Mbak Eva. Mbak Eva tahu Kalijaga Ya. Institute dari orang, dari siapa, atau dari mungkin dari majalah Forbes gitu kan? Saya nggak tahu ya. Oke, oke Pak, ya saya jawab. Jadi begini Pak, saya itu mengikuti semua sosial media yang berkaitan persiapan dengan CPNS, baik itu di WA, baik itu di Insta, pokoknya dimanapun sosial Telegram, media manapun, ya Telegram dan lain sebagainya. Dan eh, apa namanya em, pamflet ini apa leaflet poster tentang Institut Kalijaga itu tuh saya lihat ada di WA, ada di mana lagi ya? Waktu itu Telegram Telegram itu saya lihat juga ada. Nah, tapi di WA tuh ada. saya sering sering apa muncul di WA itu. Terus saya lihat, terus tuh kayak ya Allah ini ya Allah dalam hati cuma berdoa ya Allah ini mudah-mudahan ini apa namanya jalan lah gitu. Karena kan em, saya nggak mau nyanyain gitu loh Pak proses semuanya, waktu, biaya, tenaga gitu. Jadi saya bismillah, dah ini kayaknya nih benar. Terus akhirnya hari Minggu itu Bapak bikin Zoom gratis untuk memperkenalkan Institut Kalijaga. Terus hati saya kayak makin percaya banget. Alumni-alumninya bikin apa namanya tuh testimoni dan lain sebagainya. Terus saya kayak, ah ya ampun, oh yaudah, udah, makin percaya. Udah langsung gas, cepet banget itu Oh, berarti langsung ikut ikut yang webinarnya ya? ikut mah, ikut Oh saya iya iya iya. ikut. Saya Jadi di kalau WA nggak salah langsung aja. lihat chatnya Mbak Eva tuh, Pak, ayo dong dibales katanya. Ada di Iya, atas. saya takut keduluan orang. Beneran, sumpah, Pak. Saya takut keduluan orang. Habis Bapak keren banget Iya. kan. Nggak mau melebihi formasi yang dibutuhkan. Jadi saya cepet-cepetan. Ya Allah, mudah-mudahan. Ya Allah, nggak ada selain saya. Gitu-gitu. Langsung. Padahal ketika ngechat lagi, naik lagi chatnya itu. Saya kan ngebalesnya dari bawah itu. Seret, naik. Jadi kalau Hmm, ngechat lagi, naik lagi kan. makanya saya saking takut Iya. loh, Pak. Beneran. Tapi Alhamdulillah. Masih masuk. Masih masuk ya. Gitu, Pak. Oke, berarti dari Hmm, media sosial juga ya. ya, Walaupun entah betul. siapa itu yang ngeser-ngeser itu ya. Saya nggak tahu. Hmm. Soalnya job desk saya tuh banyak. Saya selain narahubung, nara-nara, pokoknya semua ya nomor saya semua itu. Oke, selanjutnya Mbak Niken. Kalau Mbak Niken gimana? Baik, kalau saya itu disarankan oleh Mbak Eka. Mbak Oh, Eka Mbak yang Eka di Mandiri Oktalia. itu. Betul, beliau bilang bahwa "Ah, belum ada yang daftar. Ayo daftar cepetan, nanti penuh gitu saat itu. Terus alhamdulillahnya ketika daftar ternyata memang saya nggak tahu ya Pak apakah intinya saya sudah masih bisa masuk gitu. Saya bersyukur di situ. Mm-mm. Karena hanya Kenal? Mm-mm. saat itu hanya 3 ya atau gimana? Iya, iya. Iya, Iya, formasinya tiga, berarti maksimal tiga. iya. Kenal di mana sama Eka? Mbak Eka itu dari temennya Mbak saya Pak, Mbak Eka. Oh, jadi temennya Mbak Niken berteman sama Eka. Saya punya Mbak saya Iya. berteman dengan Mbak Eka. Mbak Eka, nah yang memberi kabar itu. Kalau saya manggilnya Eka Eka. Kalau Eka manggil ke saya itu kakak, karena dulu saya kakak kelasnya. Ceritanya begitu. Iya, Ya, jadi iya. Eka itu adik kelas saya dan saya sempat ketemu juga di kampus. Jadi dia tahu saya masih jadi gembel juga dia tahu. Sampai sekarang memang masih gembel sebenarnya. Ya, jadi kalau Eka tuh memang tahu ya kita di organisasi juga ketemu ya. Tapi ya alhamdulillah teman-teman adik kelas saya cukup populer ya di kampus itu Mbak Niken ya. Jadi sampai adik kelas itu Iya, pada kenal ya karena saya sebagai
apa ketua mahasiswa waktu itu. Saya agak sombong dikit ini ceritanya ya. Widih, luar Ah, biasa. jadi jadi adik-adik kelas tuh pasti di bawah di atas itu kalau selisih 1 2 tahun pasti saya kenal ya, pasti saya kenal. Begitu. Jadi ada Eka, ada Budi, istrinya Budi itu yang sekarang dosen di Wali Songo, dosen di Bandung itu semua di kelas saya dan ikut bimbingan saya ya dan percaya gitu ya sama kakak kelasnya gitu ya. Iya, kalau Eka itu memang dari ikut SKD juga ya, ikut dari bimbingan SKD Oke. ya. Ikut tahun sebelumnya dia dari 2023, waktu itu belum passing grade kalau nggak salah ya. Belum passing grade. Saya lupa belum passing grade atau dia salah ngupload akreditasi. Jadi nggak sempat ikut tes waktu itu. Ya, Hmm. jadi salah ngupload akreditasi, ternyata yang diupload itu apa gitu. Wah, dia sampai nangis-nangis itu, Kak, gimana ini? Ya gimana kamu udah disuruh dicek berkali-kali, ternyata salah upload. Nah, akhirnya nggak Hmm. bisa. Jadi bukan tidak passing grade. Saya ingat itu. Nanti Mbak Niken bisa pastikan tuh. Mbak Eka, kamu Ya, kemarin Pak. salah upload. Iya, itu dia ketawa nanti itu ya. Kalau ingat ya. Dan itu formasinya di IAIN Metro sendiri waktu itu. Oh iya. Iya, di IAIN Metro sendiri waktu itu dia sudah DLB di situ dan jadi sekretaris rektor di situ. Ya, Mbak Eka ini. Mm-mm. Ya, jadi ibaratnya kalau kalau dia tuh hanya butuh sampai SKD lolos 99,99 lah lolosnya. Karena kan nanti udah deket sama rektornya. Ya, Iya, sekretaris. sekretarisnya sama Bu Miftahul Jannah atau siapa Siti gitu. Nur- Nur Jannah Bu ya. Siti Nurjana. Bu Siti Iya, Nurjana, Profesor Siti tuh. Nurjana. Saya pernah ke Jogja juga sama Eka itu saya ketemu. Eka waktu itu juga WA saya, Kak, saya mau ke UIN. Oke. Kita ketemu, kita foto-foto juga waktu itu ya sama Eka ya. Nah, begitu ya, luar biasa ini. Jadi saya memang kalau orang baik itu terkenal ya. Maksudnya Iya. lumayan baik gitu ya. Kan misalnya gini, Mbak Niken, tahu kan kakak kelas. Kalau kakak kelasnya nggak bener kan nggak mungkin sama ikut bimbingannya kan. Iya, Pak. Ya, ya saya Pak Irko muji diri sendiri karena saya nggak ada yang muji ya saya puji sendiri aja lah ya. Iya, Tapi Pak. bener lah. Oke, terima kasih Mbak Niken ya. Akhirnya Mbak Niken Iya, juga Bapak. terpengaruh sama ocehannya Mbak Eka Eka. ternyata ya. Iya, betul. Oke, selanjutnya ini waktu itu tinggal di Jogja kalau nggak salah, Mbak Mukhayatun. Iya Pak di Ya, Jogja. tahu kali jaga dari mana ini? Jangan-jangan karena jaga kali. Enggak Pak, sebenarnya waktu itu tahu Kalijaga tuh sebenarnya tidak sengaja sih Pak, kayak gitu. Hari itu tuh saya mau berangkat ziarah ke makamnya Nyai Ham Bunyai Hamdani apa? Bunyai siapa tuh Pak, yang Bunyai yang terkenal itu loh Pak, yang di Semarang, lupa saya namanya. Bunyai di Semarang, Bunyai siapa ya? Iya, Saya nggak tahu juga yang itu. sering untuk nyari jodoh loh Pak. Sering nyari jodoh. Yang sering dijadiin untuk apa ya pokoknya. Ya pokoknya untuk tirakatnya orang biasanya jadi jodoh ke situ lah. Nyai siapa itu lah lupa aku tapi Kamu udah cari nggak. jodoh datangnya ke kuburan. Salah Enggak itu Kak, tempatnya. kan itu tuh banyak yang ziarah ke situ. Itu makamnya tuh penuh dengan bunga Pak. Oh, iya, iya, Nah, iya, karena iya, banyak iya, banget yang iya. ziarah ke situ terkenal gitu lah gara-gara di TikTok itu Iya, tuh, Pak. Aku oke, di oke. Semarang gitu gitu terus pas waktu berangkat ke sana itu Hmm. tuh saya lihat ada masuk di grup CPNS kayak gitu loh Pak. Hmm, 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 Apa posternya kali juga institut kan kayak gitu. hmm, hmm. Nah, saat itu waktu Bapak akan ngadain seminar itu saya lagi ziarah, Pak. Jadi saya tuh Hmm. dengerin seminarnya Bapak yang di Kalijaga itu sambil saya tuh baca Yasin. Saya baca Yasin. Wah, Tapi luar itu biasa. telinganya pakai headset kayak gitu, Pak. Saya dengerin kan. Saya dengerin dulu kayak gitu kan. Ini apa kayak gitu kan. Terus kayak pengen tahu Hmm. dulu. Saya kan nggak paham sama sekali, Pak, moderasi beragama itu seperti apa. Nggak ada gambaran sama sekali kayak gitu kan. Terus makanya tuh ya kalau Bapak bilang saya khawatir ya khawatir karena emang nggak ada tahu sama sekali kayak gitu kan. Terus saya waktu mau daftar Kemenak aja tuh kayak berpikirnya beribu kali gitu Pak antara Kemenak dan Kemendikbud kayak gitu kan. Karena waktu saya cari di YouTube juga tuh kayak
moderasi beragama tuh bagaimana sih untuk dosen? Gak ada, Pak. Belum ada yang buat kayak gitu kan. Jarang makanya. Terus akhirnya ya terus ikut kan webinarnya Bapak. Terus saya dengerin kan. Terus waktu Bapak bilang B-nya sekian kayak gitu kan. Terus kayak agak kepikiran sih kayak ngambil enggak. Terus saya waktu bilang ke orang tua, kata orang tua, ikut aja katanya bimbel, ikut aja bimbelnya gitu. Terus waktu Bapak nanya ya udah akhirnya saya ikut kayak gitu. Oke, 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 oke. Kita balik lagi ya. Luar biasa ini. Sambil baca Yasin, sambil ziarah. Ternyata hatinya ngedengerin headset gitu ya. Iya Pak, ya gimana orang udah terlanjur berangkat, udah di tengah jalan terus tiba-tiba lihat, kok ada ini, kayak gitu kan nggak mungkin Pak, aku mau balik jauh dari tempat pondoknya adikku Mm, Pak. mm, mm. Oke, oke, oke. Selanjutnya balik ke Mbak Eva nih. Mbak Eva daftar CPNS dosen berapa kali? 3, Pak. Tiga 3 kali kali. kalau untuk CPNS dosen. Kalau untuk yang sebelumnya 7 kali itu pakai yang diploma S1. 3, Pak. Oh, pakai D3 Mm-mm. dari D3. Iya, Berarti total iya, 10. 7 tambah 3. iya, Masya betul. Allah. 10 Masya Allah. Masya 10 Allah. kali. Saya sudah tidak bisa berkata-kata kalau udah 10 kali itu. Jadi jadi apa ya? Apa ya, fighternya itu luar biasa ya. Kalau sampai 10 kali ya. Saya Iya, Pak. ikut sekali aja kayaknya setengah kapok gitu ya. Gimana sampai? Aduh, 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 aduh. 10 kali Yang ya. Iya, Dan yang 7 kali itu formasinya tuh satu, satu, satu. Karena diploma 3 kebidanan itu tuh uh, pasti cuma dibutuhkan satu, satu, satu. Di puskes satu, eh, di ini satu, satu, satu. Pernah sempet masuk 3 besar tapi gagal, gagal. Ya udah coba terus, coba terus. Emang berjanji sama diri sendiri, ya Allah saya akan mencoba sampai batas usia maksimal gitu. Semoga Allah ridho di salah satu usia manapun saya berdoanya begitu, Pak. Masya Allah, luar biasa Mbak Eva. Ternyata orangnya hebat-hebat ya. Oke, 10 kali. Kalau Mbak Niken, berapa kali nih kayaknya ini? Saya 3 kali, Pak. Jadi dimulai sejak 2021, saya kan lulus 2020, 2021 saya coba gagal, 2023 kalau nggak salah ya. Iya, Atau betul, betul. 2022, Dua-dua nggak saya ada. gagal lagi, berarti 22. Kemudian yang Heeh. ketiga berhasil, Alhamdulillah. Itu saya sudah punya gini Pak, kalau kali ini saya gagal, saya nggak mau nggak mau nyoba lagi, Nggak karena mau saya nyoba bosan lagi. sekali belajarnya rasanya. Betul. Saya pengen beralih saat itu. Mm-mm. Udah ya, yang ini cukup lah. Saat itu saya sudah gitu nih. Alhamdulillahnya Mm-mm. lulus. Iya, iya memang begitu ya. Makanya saya selalu bilang kan ke teman-teman bimbingan kita udah nanggung di tengah jalan. Mungkin kalau teman-teman ingat, saya bilang, saya tanya tuh teman-teman mau lulus nggak? Mau lulus, terus saya bilang ada di PPT itu bohong. Masih ingat nggak itu? Kalau yang pertemuan pertama Ya, hadir, itu ya, harusnya ingat itu ya. Ya, yang pertemuan pertama hadir. Karena saya masih ingat betul, pertemuan pertama ada beberapa yang izin. Saya teleponin tuh, saya marah-marahin juga. Ibu, saya ini yang peduli sama ibu, kata saya. Kamu yang mau tes kok nggak hadir. Akhirnya dia datang ya. Saya masih ingat itu ada beberapa yang saya teleponin ya untuk masuk ya. Karena pertemuan pertama itu menjadi penting karena kita menyadarkan bahwa yang mau tes itu teman-teman dan udah sampai SKB itu kayaknya nanggung kalau sampai nggak lulus lagi gitu kan. Bayangin iya kita ingat betul. berdarah-darah rebutan rebutan imaterai masih ingat kan? Ya, Kita sampai sampai tengah malam terus udah SKD kita belajar dari berbagai sumber YouTube, bimbel, buku, tryout dan lain-lain. Bener nggak tuh? betul, Ya, betul, nah, betul. Betul udah sekali. habis tenaga, pikiran, uang, biaya semuanya. Kalau sudah sampai SKB kita nggak habis-habisan juga. Rasanya kan besok kalau nggak lulus kan balik lagi tuh. Ikut, Betul, ik- ulang nyari lagi. formasi lagi, Ya, betul. administrasi lagi. Mm-mm. Terus apalagi tuh? Pokoknya jadi harus harus totalitas gitu ya, harus totalitas. Terakhir, Bang Mukhayatun berapa kali ini? Ini 10 3. Ini kayaknya Nah, kalau 5 saya kayaknya ini. Pak 3 kali. Oh, Pertama 3 kali ya. informasi S1 tahun 2020. Saya gagal di SKD, yang tes TKP-nya. Lalu yang kedua saya coba lagi di tahun 2023 dengan formasi dosen. Saya gagal di tes terakhir yang chat
chat SKB itu nilai saya anjlok. Terus ini yang ketiga dan sama sih dengan Mbak Niken kayak gitu ya. Sudah kalau tahun ini saya gagal ngambil dosen, maka tahun depan saya tidak akan gunakan ijazah S2 saya untuk daftar lagi dosen. Luar biasa. Jadi Itu sih kayak Pak. kayak sampai Terus sudah mengutuk keadaan gitu ya, saking keselnya. tapi ini Pak yang membuat saya akhirnya tuh memilih untuk tetap memilih dosen itu ya Pak. Saya mengingat perjuangan saya selama ini. Saya berjuang kuliah S1, nyari beasiswa. S2, nyari beasiswa. Terus minta apa ya, ada formasi dosen Kesmas di Lampung itu bener-bener kayak, apalagi di Kementerian Agama dekat sama rumah itu udah kayak di luar ekspektasi gitu Pak. Itu bener-bener hal yang tidak terduga kayak gitu Pak. Karena memang dari bulan Februari saya berdoa Pak sama Allah. Ya Allah, saya pengen kalau nanti ada bukaan formasi CPNS di Lampung, saya pengen ada formasi saya kayak gitu. Tapi saya nggak nyebutin Pak kampusnya mana, terus di mana aja saya nggak nyebutin gitu lah Pak. Intinya cuma minta gitu aja. Terus dikabulin, terus kayak oh, aku nggak mau perjuangin kayak gitu, kayak gimana gitu Pak. Akhirnya tetap udahlah Bismillah perjuangin seenggaknya kalau tahun ini saya gagal saya udah memperjuangkan sampai di puncaknya kan udah dikasih kesempatan nih Pak di Lampung seperti keinginan kayak gitu. Iya, Nah, apalagi itu teman-teman ini kan bukan bukan dari gimana pendidikan Pak? Kemenag ya, bukan dari pendidikan Kemenag semuanya, ya nggak ada Bukan, alumni Pak. UIN kan? Bukan. Bukan. Nggak ada alumni UIN. Kalau saya kan S1, S2, sekarang S3 juga di UIN semua Iya. kalau saya ini. Itu sih Pak, akhirnya yang kayak terus walaupun waktu nyari di YouTube nggak ada sama sekali tentang moderasi beragama tapi kayak ya udahlah kayak gitu coba aja dulu seenggaknya. Tapi emang Allah itu sih Pak baik, kayak abis SKD terus waktu SKB tiba-tiba aja lihat posternya Bapak kan lagi di jalan lagi mau ziarah. Ingat saya Pak ziarah kemana? Ziarah ke makamnya Bunyai Hamdanah. Oh, Di iya. situ. Di saat di situ berdoanya double-double deh. Luar biasa ya. Oke, oke. Ini kan teman-teman ini satu formasi ya. Waktu SKD yang nomor satu siapa? Tidak ada ya di sini. Itu yang nomor satu Nggak Dia lolos, yang Novita nomor Sari, satu. Dia Novita Sari nggak lolos. Nggak lolos, Masya Allah. Yang nomor dua, Mbak Eva. Ya Eva, Mbak Eva nomor dua. Terus, Iya. yang nomor tiga? saya Pak Nomor tiga Bang Mukhayatun. Mbak Niken? Saya lupa antara 5 atau nomor 6 lima, ya. Teman-teman ada yang nomor ingat? lima, Ya, berarti lima. ya. Ya ingat Lima. saya lima ya Beb. Saya lupa. Iya, iya. Malah yang nomor satu bisa gagal kan? Nah, makanya seperti yang saya bilang SKD aja itu tidak cukup ya. Banyak yang wong kalau teman-teman tahu saya itu SKD itu karena saya pertama kalinya ikut tes SKD, saya cuma masuk tiga besar, ya, formasinya satu tiga besar. Nomor satu itu alumni UNY, nomor dua alumni UIN Jogjanya sendiri. Nah, waktu itu bapak saya juga udah pesimis tuh, udah nggak usah datang katanya, nanti kamu gagal di wawancara. Saya angguk-angguk aja, padahal saya pergi aja tuh ke UIN Jogja waktu itu ya. Saya udah prepare. Jadi percaya diri juga harus dengan prepare. Kalau percaya diri tanpa prepare namanya nekat. Ya. Iya, Nah, Pak. benar. Iya Pak, tapi itu. yang Bapak bilang betul Pak. Formasi pertama SKD belum menjamin karena saya 2023 tuh formasi pertama SKD dan saya juga terjun bebas. Iya. Jadi kalau kita nggak tahu apa, kalau dulu kan ada CAT Kemenak tuh baru tahun ini loh. Kalau ada yang tahu pernah daftar tahun sebelumnya di Kemenak tuh 40-60% tuh ada di wawancara sama micro teaching, besar sekali persentasenya. Dan di Kemenag tahu sendiri kalau kita misalnya nggak prepare suruh baca-baca doa, baca ini, ngeblank bisa jatuh juga itu nilainya, ya. Betul. Nah, Betul. Betul, Pak. kita kita udah mempersiapin aja kan kadang-kadang ada aja ternyata yang ditanya apa gitu ya. Kita udah Mm-mm. antisipasi dari berbagai sumber ada aja ya. Ya memang memang begitu kalau kita nggak antisipasi nggak apa. Sebenarnya kalau kita mau jujur teman-teman pengorbanan ikut sana sini itu kalau udah gajian sebulan 2 bulan juga udah hilang itu ya. Loh serius ya. Iya. Nah, apalagi masih Tukin. Tukin itu dapatnya 50 plus 80 plus uang makan. Kalau sudah dapat itu Belum dapat, Pak. di atas 5 itu.
Tukin itu sekitar 1,9, maaf, 80% ya. Gaji 80% itu 2 jutaan. Tukinnya 80%, sekitar 3 jutaan lah, kurang dikit. Jadi total 5. Kalau sama uang makan 700-an udah 5, berapa? Ini Pak, Ya, kabarnya yang terbaru tuh setengah dari 80% Pak kalau Tukin Pak. setengah dari 80%. Saya nggak tahu kalau tiap kampus berbeda ya, tapi kalau dulu Hmm. di UIN Surakarta itu 80% full tukinnya. Itu CPNS ya, Pak ya? CPNS. Amin, semoga Jadi aja juga 8, seperti itu. jadi tukinnya 80%, Mm-mm. gajinya juga kan 80%. Iya, 80 Hmm. 80 sama. Amin, amin, amin. Setelah jadi PNS turun malah gajinya naik 100% dari 80 ke Mm-mm. 100, tukinnya dari 80 ke 50. Oh, malah kebalikannya Iya, ya. malah malah Mm-mm. kebalikannya. Begitu ya. Jadi memang Mm. apa tapi ya untuk pekerjaan dosen kan kalau sekarang kan teman-teman masih harus masuk tuh tiap hari kan. Nah, nanti Betul. besok kan udah mulai maksudnya diadminkan ya kalau sekarang ya kebanyakan ya. Iya, Betul. Nah, disatuin, besok Pak. kan udah nggak diadminin kerjaannya relatif lebih lebih ringan lah ya. Kira-kira begitu. Oke, begitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya. Mbak Eva, tadi urutannya Mbak Ya. Eva, ya. Mbak Eva ketika ikut Kalijaga Institute itu apa perasaan pertama? Kayaknya nggak yakin ini gitu ya. Ini sebelum lulus ya. Kalau udah lulus nanti beda ceritanya. Waktu itu ketika Ya. ikut bimbingan tuh apa ininya? Ya. Karena banyak juga teman-teman yang ikut bimbingan tuh bukan hanya satu. Saya tahu betul itu. Jadi ada peserta yang ikut di Kalijaga, ikut di yang lain. Sekarang saya juga mendengar, Pak, saya ikut juga di bimbingan. Ya silahkan. Anda bisa ikut, Anda bisa membandingkan, Anda bisa inilah ya. Nah, kalau Mbak Eva Ya. gimana? Oke, baik, Pak. Jadi pas waktu awal saya ikut di Institut Kalijaga, saya agak kaget. Bapak pertama first time in person itu, Bapak agak marah-marah kan dengan tegasnya. Itu kan, nelponin yang nggak datang ini. Saya kayak, hah, serius nih? Mentornya segalak ini? Kayak gitu, kayak, aduh kalau galak-galak gini saya bisa apa nerima nggak materinya? Kayak gitu, saya mikir kayak gitu. Ah, terus saya apa namanya kayak yang masa iya sih kayak gini, coba ya ikutin aja dulu, siapa tahu bapak punya tim gitu kan. Saya mikirnya itu bukan bapak yang langsung terjun ngajarin kita, tapi bapak tuh kayak ada tim lagi gitu yang fokus ini gitu. Tapi ini malahnya setelah ngikutin Institut Kalijaga, oh malah bapak lebih, ya maksudnya bapak lebih enak gitu loh untuk diterima karena bapak benar-benar bertanggung jawab tuh untuk benar-benar menggali kita, ngetes kita sampai benar-benar tuh kayak udah belajar sama mentor si A, kayak pengen dimantepin lagi gitu loh rasanya sama bapak gitu loh. Kayak karena akhirnya setelah ngikutin itu tuh kayak oh iya ya ternyata emang harus gini supaya apa tergerak benar-benar, tambah yakin, tambah semangat, harus benar-benar di apa pupuk lah semangatnya dengan kalimat-kalimat quote-quote dari bapak itulah yang bikin apa namanya jadi sadar lagi, jangan ngantuk, jangan males meskipun udah jadi istri, jadi ibu, pokoknya bisa benar-benar bagi tugas sama suami, komitmen sama suami. Aku ikut Zoom ini sampai tengah malam, tolong yang kerja samanya, nanti makan malamnya beli aja, aku nggak masak misalkan kayak gitu. Waktu itu belum kenal Mbak Niken ya. Kalau udah kenal Mbak Niken, pesen gitu kan makannya. Iya, belum kenal dia. Habis itu kayak yang apa namanya anak gitu kan, dititipin sana sini, pokoknya benar-benar yang disupport, diridoin sama orang tua sama semuanya kayak. Terus tuh jujurly aku nggak ngikutin bimbel selain bapak. Kalau Mbak Eva nggak ikut berarti ya? Enggak, saya nggak ngikutin bimbel selain bapak, tapi saya ini kayak apa namanya gabung grup itu kadang abis itu di TikTok kadang ada yang jual apa Pak soal saya coba beli karena saya saking pengen tahu soal gitu kan. Tapi kalau untuk penjelasan saya cukuplah di Institut Kalijaga dalam menjelaskan apa ya dari awal sampai akhir. Saya rasa saya cukup di Institut Kalijaga. Tapi kalau untuk menambah mata ini sama otak ini berpikir, nambah kayak pengen belajar soal padahal punya bapak yang udah banyak banget itu juga, tapi kayak pengen beli lagi, tapi ternyata ya
punya bapak yang saya fokusin gitu, punya bapak yang saya fokusin. Kayak yang lain itu udah buang-buang duit lah kayaknya, kayak mereka tuh kayak nggak bertanggung jawab gitu lah Pak ya, namanya jual-jual kayak gitu kan. Terus akhirnya saya, ya Allah, yang tiap hari berdoa, tahajud dan lain sebagainya. Allah terus menggerakkan, ya udah ke tempat bapak semua gitu, nggak beli-beli lagi kemana, TO-TO kemana, udah nggak, fokus di tempat bapak. Itu yang saya alamin Pak. Yang pertama, jadi first impression-nya kayak yang takut ya ngeliat bapak dengan kalimat-kalimat tegasnya bapak itu, saya agak takut awalnya. Kalau sekarang Takut udah nggak nggak takut kayaknya ya? nggak, ternyata itu kan demi kebaikan gitu. Iya, iya memang begitu. Saya tuh aslinya saya tuh sebenarnya banyak bercanda. Kalau udah pasti sering komunikasi sama saya ya, Mbak Mukayat udah Eva ya. Cuman apa demi teman-teman ya saya mau nggak mau harus seperti itu memang. Karena teman-teman ini udah dewasa, pengen lulus. Saya juga nggak mau kita belajar-belajar biasa ketawa-ketiwi, habis itu nggak lulus kan yang rugi teman-teman kan. Ah, Iya. jadi saya lebih baik jadi peran antagonis gitu ya, kira-kira begitu ya. Oke, terima kasih Mbak Eva ya. Jadi Mbak Eva Ya. tadi ya sudah disampaikan bahwa ya mungkin bisa teman-teman dengar sendiri. Sekarang Mbak Niken, kalau Mbak Niken gimana? Soalnya Mbak Niken ini orang paling diem ya. Saya nggak tahu diemnya Mbak Niken ini. Ya, apa Ya, karena Mbak. sibuk berwirausaha atau sibuk ngerjain soal atau sibuk cari jodoh gitu kan? Nah, saya nggak tahu. Ayo Mbak Baik, Niken. oke. Pertemuan pertama itu betul bahwa saya cukup kaget bahwa oh ini harus on cam, ini harus on cam. Itu saya cukup wah saya bisa nggak ya itu saya belum yakin. Kemudian harus hadir gitu. Awal-awal itu kemudian eh, yang saya ingat betul adalah Bapak orang yang sabar, bahkan mendikte kami dari hal sederhana dan hal kecil. Bapak itu sangat teliti dan sabar. Itu yang saya nggak dapatnya di mana-mana begitu. Kemudian ya kalau saya memang ikut ada kelas lagi Pak. Saya juga ikut kelas. Kemudian eh, karena saya nggak bisa terlalu lama ketika malam, maka saya biasanya ikut kelas Bapak itu saya siang hari, di pagi atau siang gitu. Ketika memang sudah jeda jualan, sudah nggak terlalu repot lah gitu. Mohon maaf Pak ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu adalah hak hak semua orang ya, Ya, hak semua orang. Kita misalnya ikut sini itu kan sebenarnya buat kebaikan teman-teman sendiri. Maksud ya, demi kebaikan teman-teman sendiri kan teman-teman juga punya hak untuk mencari alternatif lain. Begitu kira-kira ya. Ya dan banyak juga dulu juga ada yang alumni kita itu ikut juga di bimbel lain katanya. Tapi teman-teman dia direkomendasikannya di Kalijaga Institute. Saya nggak tahu juga, padahal dia ikut yang lain juga. ya Ya, Pak. begitu ya. Ya, kalau kalau saya sih lebih enak jujur ya. Maksudnya misalnya, jangan urus di kalau jaga itu sampaikan aja, jangan sampai bohong gitu ya. Intinya seperti itu ya. Oke, luar biasa Mbak Niken karena Mbak Niken kesibukannya macam-macam dan mungkin saya juga tahu bimbel di tempat lain itu harganya pasti relatif lebih murah. Saya tahu juga itu ya di luaran Ya, itu eh, bisa setengahnya kayaknya ya 200 ribuan gitu ya Mbak Niken ya. ya betul, betul. Saya tahu betul siapa juga dimana di mana juga saya tahu tapi saya nggak sebut aja di sini namanya Ya, kan. Saya tahu ya tapi ya Mbak Niken bisa bisa menilai lah ya ya. bisa 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 menilai kira-kira begitu ya. Ya, yaitu bahwa saya bisa katakan yang paling teliti, telaten itu di sini. Lengkap, dipandu detail itu di sini. Saya bisa katakan itu. Kenapa saya ikut kelas lain itu sebagai saya ingin compare sih Pak. Barangkali ada hal-hal yang saya bisa dapat dari di tempat lain gitu. Tapi ya saya akui memang yang paling detail lengkap di Kalijaga. Saya bisa bilang itu dan saya merekomendasikan teman-teman saya kan ketika saya lulus banyak yang bilang bimbel di mana kan, bimbel di mana kan. Saya langsung merekomendasikan Kalijaga, tapi saya nggak tahu Pak mereka apakah lanjut atau tidak, saya Iya. nggak tahu. Iya, memang kita itu di bimbel SKD juga gitu. Jadi kita itu bimbel SKD waktu itu 3 bulan. Kalau sekarang udah yang 2 bulan. Seminggu 3 kali, 24 kali kan. Itu wajib. 24 kali semua materi kita sampaikan. Habis itu ada bonus bimbingan seminggu sekali bahas soal sampai hari tes.
Nah, itu bedanya di bimbel lain. Saya sampaikan aja. Jadi misalnya nih, Mbak Eva ikut bimbel Februari. Programnya Februari Maret udah selesai kan materi. Itu tesnya Oktober, bimbel tuh seminggu sekali masih tanpa batas sampai hari tesnya. Jadi kalau peserta ada yang belum tes satu orang masih bimbingan itu. Hmm, Ya, mantap ya. bonusnya banyak. Iya, jadi ya nggak kehitung. Cuman saya selalu bilang dan itu kalau nggak lulus ikut laginya udah gratis itu. Tak Eka itu udah bimbingan kedua kali kalau nggak salah SKD-nya ya. Saya lupa ya. Ya nggak bayar. Jadi memang bayar sekali. Tapi teman-teman berjuangnya ya jangan setengah-setengah, jangan mentang-mentang bayarnya sekali. Ah, saya nanti aja lulusnya ya terserah nggak lulus-lulus juga bukan urusan saya sebenarnya kan. Nah, tapi saya sebenarnya udah menaruh peduli teman-teman agar tidak keluar biaya banyak. Kalau di tempat lain, tak berlakunya 1 tahun. Saya juga tahu. Jadi kalau tahun depan lagi bayar lagi. Ya, Mbak Niken ya, Betul, betul. Iya, betul, Pak. berlakunya sekali. Kalau kita, itu kayak Mbak Novi, Mbak Nendri, kita 15 sampai 20% bimbingan SKB itu peserta mengulang. Ya karena kita kan nggak mungkin kali jaga institut meluluskan 100%. Kalau kali jaga institut lulus 100%, saya template 10 juta juga laku bimbelannya itu. Ya, Iya, betul. iya kan? Misalnya Mbak Eva, jaminan lulus 10 juta, daftar itu. Mm-mm. Iya kan? Daftar nggak pikir Eh, panjang. Iya, tapi kita kata kisarannya saya selalu rutin 70 sampai 80, 70 sampai 80. Jadi memang ada spare 20% itu akan mengulang. Walaupun semua berdoa 100% juga, ya realitanya ada yang berdoa itu ditindaklanjuti dengan belajar, ada juga yang cuma doa tok, habis itu lesnya nggak datang kan, nggak bisa gimana-gimana juga, Mbak Eva, Mbak Niken. Misalnya Iya, Mbak Niken, ya Allah saya pengen lulus tahun ini, tapi waktu les misalnya malah nongki-nongki misalnya, atau malah jualan, kan ini juga ya. Nah, jadi memang dari dua faktor internal dan eksternal itu kita nggak bisa jamin 100%. Selain internal dan eksternal, kita juga di lapangan ini masih sistem duniawi, bro. Ada manusia di sana yang punya kepentingan. Betul ya, Mbak Eva ya? Ah, Betul sekali, Pak. iya, ada manusia yang punya kepentingan, mau nggak mau. Walaupun kita akui CPNS dari tahun ke tahun sudah better, tetapi kan Hmm. masih ada aja yang seperti itu ya. Oke, nah, luar biasa Mbak Niken. Tapi memang kalau saya jadi Mbak Niken juga mungkin begitu, karena bimbingan di saya kadang-kadang sampai dini hari, dengan Mbak Niken punya bantu orang tua dan lain-lain, nggak kuat sampai malam pagi, itu juga menjadi alternatif solusi kan? Nah, kira-kira begitu. Mbak Soleha, gimana kalau Mbak Soleha ini? Bagaimana Pak? Pertanyaannya sama Bu Haji. Ini pertanyaannya apa Pak? Lupa. Pertanyaannya, Mbak Soleha ketika awal-awal ikut, oh gimana nih? Ini kayaknya nggak bener ini kayaknya bimbingannya ini misalnya. Oh ini untuk tentang Kalijaga gitu Pak. Ah, ah, Gimana ah, ah. kesannya? Iya, Baik Pak. bukan Kalau sama orangnya ya, sama kali jaganya. iya Pak, iya Pak. Bukan dengan Bapak kok. Orangnya juga bagus kok Pak, bener kok. Kalau untuk bimbel di Kalijaga Institute ini, ya alhamdulillah lah Pak. Benar-benar membantu seperti itu untuk terutama yang seperti saya seperti ini ya, gitu benar-benar membantu seperti itu. Kalau untuk bimbel Kalijaga Institute ini sebenarnya Pak, saya itu kalau untuk bimbel malamnya jarang ikut sih Pak, lebih tepatnya seperti itu. Karena memang waktu tes CPNS waktu itu juga masih ngurus akreditasi di kampus. Jadi tuh kadang pulang udah jam 8 jam 9 kayak gitu. Nanti sampai kosan udah lelah, udah berpindah alam aja intinya Pak, kayak gitu. Nah, terus gimana cara saya mensiasatinya seperti itu? Jadi kan ada rekaman-rekaman kayak gitu Pak. Nah, terus ya saya dengerin kayak gitu kan. Kadang sama siang-siang kayak gitu. Tapi ya itu kurang efektif sih Pak. Akhirnya waktu itu saya berdoa sama Allah. Hamin 1 hari tes saya berdoa, ya Allah saya minta hari ini saya sakit biar saya nggak masuk kerja kayak gitu.
Ya, hari itu sakit beneran, Pak. Tapi sakitnya itu cuma pagi doang. Terus saya ke dokter sembuh. Jadi habis itu saya belajar semua materi dari buku-buku Bapak yang itu. Terus dari soal-soal itu semua saya pelajarin itu sih, Pak. Oke, 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 oke. Sebenarnya Luar cuma di biasa. Kalidiga Institute. Kenapa? Karena memang ya udah apa ya, ya di Kalijaga aja udah gak kuat badan saya kayak gitu kan. Terus kalau untuk yang lainnya tuh ikut sih Pak, ikut apa namanya, beli-beli kayak Tryout. gitu beli. Soal gitu ya. Ya, tapi itu pun saya beli paket pun cuma saya pakai sekali, SKD sekali, SKB sekali. Dan berujung dengan saya jual sama teman lainnya lagi yang mau kayak gitu. Itu kayak, ini yang saya ada kayak gitu, mau nggak joinan kayak gitu. Karena belum saya pakai sekali doang kayak gitu. Mm, mm, mm. Sama budget dari buku-buku sih Pak, buku-buku kalau SKD buku-buku juga saya belajar kayak. Jadi memang begitu. Jadi dulu itu Mbak Eva, Mbak Niken, Mbak Mukayatun, sebelum tahun terakhir itu saya minta alumni itu 2023. Awal-awal tuh saya sendirian itu, Mbak Niken, Mbak Eva. Nah, Ya jadi ampun, keren banget. semuanya sama saya itu ya. Semua sama saya. Walaupun sebenarnya saya banyak juga peserta yang, Pak, saya sebenarnya pengennya sama Bapak katanya. Ngerasain nggak teman-teman? Ya. Iya. Ibarat kata Ah, berobat itu maunya sama yang punya, nggak mau sama asistennya. iya. Cuman kan kalau kalau pesertanya banyak kan nggak mungkin kan ke handle kan dengan waktu SKB yang mepet kan, tahu sendiri ya Mm-mm. jadwalnya. Kalau jadwalnya panjang sih saya bisa sama saya semuanya, baik itu micro teaching ataupun wawancara kan. Nah, tapi karena bayangin ada peserta yang cukup banyak, saya juga harus memastikan PPT sesuai arahan. Ke alumni juga saya hanya bilang pokoknya PPT-nya sudah kita sampaikan, isinya Anda cukup dengarin, kasih masukan. Seperti itu kan sebenarnya tugas-tugas itu tuh. Iya. Jadi memang bukan yang substansi lah ya. Mm-mm. Kalau kalau yang wawancara kan memang harus ada seninya. Alumni juga kadang-kadang udah kita ajarin juga kan belum tentu punya seni bicara Iya, menjawab benar. seperti apanya ya Mbak Niken ya. Ketika ketika pertanyaannya ini jawabnya ini, pertanyaan ini jawabnya ini. Makanya yang wawancara itu kan saya tidak lepasin tuh. Sesekali itu karena Mm-mm. saya full capek banget ya. Pagi siang malam, pagi siang malam. Saya khawatir sakit juga sebenarnya. Ya, Ya, benar. nah, kalau sampai saya sakit kan, wah bahaya nanti ini kelas. Juga kita, Pak. Ya, oke, terakhir ya. Ini pertanyaan terakhir sudah mau jam 9. Pertanyaan terakhir buat Mbak Eva dulu ya, Mbak Oke. Eva. Silahkan pesan dan kesan Mbak Eva. Ya, Pesan dan kesan, berarti semuanya nah, ya. Umum atau ya. khusus untuk untuk Institut Kalijaga aja? Umum aja lah. Oh, Ya, itu oke, sekali jaga baik. ada untuk teman-teman pejuang NIP tahun berikutnya juga ada. Oke, baik, siapa? Yang pertama untuk Institut Kalijaga itu keren banget teman-teman yang lain yang masih bingung mau mempersiapkan nanti persiapan CPNS berikutnya, fix pokoknya jangan ragu ke Institut Kalijaga, dari ownernya, dari semuanya benar-benar bertanggung jawab dari nol sampai akhir, benar-benar bimbing, benar-benar ngarahin, kalau salah ya benar-benar dimarahin, bukan yang kemudian dipuji-puji gitu, enggak, tapi benar-benar dilurusin supaya benar gitu, baik mentalnya juga benar-benar disiapin gitu, bukan hanya knowledge-nya aja tapi mentalnya juga benar-benar di-prepare sama beliau, sama timnya. Kemudian, dalam mempersiapkan wawancara itu kerasa banget, teman-teman gimana cara menjawab supaya kita itu nggak diem dan stop gitu ketika ditanya. Gimana caranya beliau itu juga ngajarin, untuk apa ya, eee merangkai sebuah kalimat yang, bener, yang baik, yang santun, yang sopan, sehingga penguji juga bisa menerima jawaban dari kita. Karena wawancara itu krusial banget menurut aku. Pengalaman yang, sebelumnya itu, saya ngerasa, apa namanya, pas wawancara mental kita tuh bener-bener diuji juga, eee langsung dari rektor dan timnya yang kadang-kadang, mungkin kita berharap baik pengujinya, tapi ternyata enggak gitu. Kita udah di-prepare pokoknya di Institut Kalijaga.
dengan harga yang dipatok sama Pak Institut Kalijaga itu benar-benar sumpah murah karena dengan banyak bonusnya ya di luar jam bimbel aja beliau masih bisa apa ibarat kata kita tanya, kemudian beliau menjawab juga, kemudian ngasih saran, masukan dan lain sebagainya. Meskipun nanti dibagi kelompok dengan tim beliau, tapi beliau juga terbuka untuk benar-benar bisa ngecek, cross check lagi apa yang udah kita siapin, baik itu PPT-nya dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan apapun itu jam jam 24 jam itu beliau standby teman-teman. Jadi pokoknya good job banget buat Institut Kalijaga. Semoga Pak Ir sehat terus, panjang umur, bahagia terus, lancar semuanya. Jadi banyak orang yang terbantu. Selanjutnya selain itu benar-benar ya teman-teman yang perlu dipersiapkan kalau yang benar-benar saya lakuin pesen nya lagi itu adalah ridho orang tua yang udah berkeluarga, ridho suami, kemudian tahajud sebisa mungkin benar-benar diistiqomahin, habis itu apa namanya sunah-sunahnya, kemudian kebaikan-kebaikan apapun gitulah pokoknya terus dilakuin, sedekah itu kalau bisa ya sekecil apapun sedekah senyum aja itu kan sedekah ya teman-teman ya sama orang jadi pokoknya sedekah dari hal sekecil apapun ayo coba lakuin pokoknya kebaikan sekecil apapun bakal kembali ke kalian juga gitu setiap saya ketemu sama orang misalkan saya ketemu teman lama ketemu sama saudara saya juga itu apa namanya mempererat silaturahmi ya ke tempat teman-teman tempat saudara-saudara setiap ketemu orang saya selalu minta doa sama siapapun itu sama orang ketemu di pasar, ketemu di warung yang saya kenal gitu, ketemu sama sahabat lama di grup, pokoknya saya selalu minta doa, karena kita nggak tahu doa siapa yang Allah ijabah, semakin banyak yang diijabah, pasti insya Allah akan dikabulkan gitu. Dan tadi ya saya kembali ingetin lagi, ayolah sedekah pokoknya, ya Allah itu benar-benar deh saya lakuin itu semua, bukan hanya proses belajarnya aja, tapi saya yakin Allah ridho karena ada itu semua yang tadi saya sebutkan gitu kan. Jadi Allah semakin ridho dan akhirnya dikabulkan gitu doa-doa kita gitu teman-teman. Itu sih Pak dari saya. Pantesan Mbak Eva ini Ya. murah senyum ya, karena senyum Nah, itu sedekah ya. iya Pak. Hmm. Tapi suami saya suka cemburu. Kok kamu terlalu ramah, nanti orang salah ini loh, salah persepsi. Kata dia kayak gitu. Hah, ya. Kan ini ada lagunya kalau nggak salah ya. Ah, Tahu itu nggak Pak. lagunya? Ada. Lagunya lagi nih. Senyumlah untuk Oh iya. semua orang kan. Tapi hatimu jangan. Kata. Nah, iya. Iya, iya begitu Iya, ya. Pak. Ah, Benar-benar setuju. iya, yang penting hatinya tetap buat Enggak. suaminya. Ya. Jadi Pak, insya Allah. Kecuali Mbak Niken sama Mbak Mukhayatun kan senyum masih boleh ke semua orang kan ya. Nah, Iya, karena justru Pak. itu lagi mencari calon suami gitu kan. Kira begitu ya. Yang kemarin Bapak Oke, posting itu? ada itu, tapi dia pengennya nyari yang di Semarang. Ya, dia pengennya yang Oh, dekat gitu. Semarang aja ya. Pengennya yang Hmm. dekat Semarang. Ya, saya juga nggak bisa mengintervensi itu kan ini ya. Dia dosen UIN Wali Songo. Ya, Mm-mm. karena ini kan teman-teman udah pada PNS di Lampung ya. Dia udah mapan dan juga punya kos-kosan ya di Semarangnya ya. Pokoknya mungkin itu apa idaman setiap orang lah ya. Idaman wanita gitu ya. Jadi udah mapan udah semuanya alumni luar negeri Australia ya. Masya Allah. Mantap ya. Jadi kalau diajar sama saya tuh bagaikan baina sama was sumur gitu ya. Saya ada di sumur, dia ada di langit gitu. Saking jauhnya. Allah. Ya. Oke, Mbak Niken. Mbak Niken ini, Mbak Niken juga senyumnya luar biasa ini ya. Bikin kelepek-kelepek-kelepek ya, walaupun jarang senyum Mbak Niken ini. Oke, baik. Jadi kalau saya bisa katakan kepada teman-teman yang menonton podcast ini bahwa jangan ragu untuk daftar di Kalijaga Institute. Saya betul-betul bisa bilang hanya di sini yang membimbing, mentornya membimbing secara detail, sabar, teliti, telaten. Eh, kita ini yang nggak tahu apa-apa tuh dituntun gitu loh teman-teman supaya gimana cara menjawab atau semuanya detail. Itu saya bisa katakan itu hanya di sini. Kemudian kalau melihat ilmu yang kita dapat dengan harga itu nggak sebanding teman-teman. Saya bisa bilang ini murah dengan ilmu yang kita dapat itu. Kemudian kalau saya pribadi saat itu
ikhtiar spiritualnya selain ibadah tentunya, maksudnya ibadah yang lain-lain adalah yang pertama, yang paling saya tanamkan adalah bersihkan hati. Itu pesan dari saya, bersihkan hati. Yang pertama, kita nggak boleh sombong, merasa paling pintar, merasa paling apapun, karena pengalaman saya, ketika kita sedikit ada merasa paling, itu Allah ambil deh. Di upaya saya saat itu adalah saya bersihin hati, yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ikhtiar semampu saya, ya Allah, saya bisanya segini. Saya bisanya segini, saya pengen lulus ya Allah. Saya doanya gitu, saya bisanya segini ya Allah, saya pengen lulus. Saya udah upaya sekuat saya itu begini gitu. Uh, Kalau ketika sebetulnya ketika melihat teman-teman jauh di atas saya lebih baik gitu, saya sebetulnya minder gitu. Tapi kembali lagi bahwa Allah lihat saya usahanya gimana. Uh, Allah tahulah gimana saya berusaha untuk ada di titik ini, untuk saya nggak, bukan yang main-main duduk diem, enggak, dari ikhtiar belajar, kemudian dari ikhtiar ibadah, kemudian satu yang belum pernah saya lakukan adalah berserah. Sejauh ini kan saya menuntut saya harus lolos, makanya saya capek sekali gitu. Saya harus lolos, nggak bisa saya lolos, ternyata nggak pernah Allah loloskan 2 kali. Yang saya kira usaha saya itu nggak kurang-kurang gitu. Saya belajar sampai tengah malam, habis subuh itu pasti saya belajar lagi, itu nggak kurang-kurang lah, sampai capek gitu. Sampai akhirnya pada tahun ini saya berserah. Pokoknya niat saya bahwa ya Allah, saya ikhtiar, saya usaha, tugas saya hanya itu, kembali lagi bahwa kalau memang ini tempat yang terbaik, kalau memang ini takdir yang terbaik, mudahkan ya Allah. Kalau memang saya tidak diterima atau tidak di sini pada akhirnya, itu artinya yang terbaik buat saya. Saya berserah. Intinya itu dari semuanya, selain usaha adalah berserah, begitu Bapak dan teman-teman. Terima Ya, kasih. luar biasa ya Mbak Niken ini ya. Saya jadi nggak Biasa bisa emang. ini ya. Oke, selanjutnya Mbak Mukhayatun. Baik untuk teman-teman yang menonton podcast ini. Pertama, kalau untuk bimbel di Kalijiga Institute, saya juga merekomendasikan karena di sini kita benar-benar dibimbing ya, dibimbing dengan detail. Kalau misalnya bingung seperti itu atau bagaimana, bisa langsung saja dihubungin ownernya, akan sangat fast respon, entah pagi, siang, sore, malam, mungkin dini hari mungkin juga bakal direspon kalau belum tidur. Jadi benar-benar insya Allah membantu kita untuk lolos. Jadi tuh ibaratnya benar-benar mengusahakan agar kita bisa lolos di tes CPNS ini kayak gitu ya. Itu yang saya perhatikan sih gitu. Terus pesan dan pesannya yang lain untuk teman-teman yang sedang berjuang di tes CPNS di tahun-tahun berikutnya, tetap berjuang. Moto saya ya intinya tetap berjuang sampai garis finishnya. Selama masih ada kesempatan, coba saja terus seperti itu. Lakukan yang bisa dilakukan sebisa mungkin, semaksimal mungkin kayak gitu. Kalau maksimalnya saya kan ya cuman bisa belajar nggak banyak lah intinya, karena juga badannya nggak kuat gitu kan. Nah, jadi itu terus yang kedua berdoa ya kayak gitu. Berdoa itu kalau saya dari jauh-jauh hari udah berdoa untuk formasi aja udah berdoa dari jauh-jauh hari seperti itu. Terus kedua, waktu setiap tes kita akan tes itu minta doa orang tua. Terus yang ketiga, ketika ada teman yang menikah, itu selalu saya mintain doanya kayak gitu. Doanya saya minta, Mbak minta tolong bantuin doa saya agar saya bisa dapat pekerjaan pulang ke Lampung karena saya kan waktu itu merantau kayak gitu. Terus minta tolong sama Allah kayak gitu ya. Intinya kita usaha semaksimal mungkin, doanya juga maksimal mungkin, bahkan ada di mana waktu itu saya berdoa ketika saya merasa posisi saya akan tergeser ya, ketika saya merasa nilai SKB chat saya tidak besar dan saya merasa bisa tergeser, apa yang saya lakukan? Saya mendoakan salah satu saingan saya yang tes terakhir ya agar nilainya di bawah saya. Selama dia tes saya mendoakan dia akan nilainya di bawah saya. Bahkan saya menelpon orang tua saya untuk dibantu berdoa, bantuin saya berdoa, Ma dan Bapak. Semoga saingan saya yang tes terakhir ini
nilainya di bawah saya agar saya tidak tergeser. Jadi CPNS itu intinya tidak hanya persaingan eh apa ya, ikhtiar yang terlihat tapi juga ikhtiar langit. Persaingan doa lah gitu ya. Kita doa siapa yang dikabulkan, tapi intinya kalaupun memang kita sudah berusaha semaksimal mungkin, udah berdoa semaksimal mungkin, tapi doa kita nggak goals ke atas gitu ya. Berarti nanti akan digantikan dengan yang lebih baik kayak gitu. Nah, ya saya sudah ngerasain sendiri sih karena di tahun 2023 itu juga saya ibaratnya udah jor-joran lah intinya untuk tes CPNS yang tes SKB-nya tapi malah anjlok kayak gitu. Tapi ya saya bersyukur saya nggak lulus jadi saya dapat di Lampung malahan di tahun berikutnya. Jadi intinya yang saya ambil pelajaran tuh selalu lakukan yang terbaik, ikhtiar yang maksimal, doanya maksimal, untuk hasilnya baru serahkan Allah SWT itu. Terus kesan yang lainnya lagi, intinya apapun yang kita inginkan, usahakan jalurnya yang benar kayak gitu. Jujurlah dengan proses seperti itu karena semua akan dipertanggungjawabkan kayak gitu. Ini itu aja sih Pak. Oke, luar biasa Kasih ini ya. Pak. Sebenarnya ini ya, sebenarnya setiap ada apa, setiap ada pujian dari peserta itu sebenarnya beban bagi saya ya, selaku ini ya. Serius, Mbak Eva, Mbak Niken. Kenapa beban? Saya khawatir apa yang disampaikan oleh alumni, terus ternyata peserta berikutnya loh, kok katanya Pak Ir ini begini, 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 tapi kok enggak. Nah, itu kan akhirnya saya punya tanggung jawab itu ya. Teman-teman ketika ikut webinar, Mbak Eva juga kan pasti alumni bilang begitu kan, bilang begitu. Dan saya Ya, tidak ada yang merekayasa. Jadi alumni sampaikan apa adanya, saya bilang. Teman-teman di podcast ini apakah ada yang saya briefing sebelumnya? Nggak ada. Ya, tidak. Murni. Jujur. nggak ada. Saya bilang silahkan sampaikan. Jangan sampai, maksudnya jangan sampai demi promosi saya memaksa teman-teman untuk berbohong gitu ya. Dan itu menjadi apa ya? Apa ya tadi beban berat ya. Saya harus lebih baik lagi di periode berikutnya. Saya harus banyak belajar lagi di periode berikutnya. Saya harus menyiapkan semuanya gitu ya. Nah, Satu untuk lagi sih Pak, satu lagi. apa-apa-apa. Ini Pak, kalau untuk di Kalijaga Institute itu kita diajarin untuk menambah ilmu pengetahuan kayak gitu malahan. Karena di situ kita lebih banyak belajar agama yang kita nggak tahu jadi tahu kayak gitu. Nah, itu Betul. juga Persiapannya. yang dirasakan saya sih. Terus yang penting lagi juga di situ pasti dimarahin kok untuk jaga prokesnya karena untuk pekerjaan seumur hidup nggak usah curang-curang gitu gitu. Pasti juga diajarin untuk menjaga proses di situ. Terus satu lagi ikhtiar yang belum saya sampaikan tuh ya kalau untuk jalur langitnya ya setiap saya akan tes saya pasti sedekah dulu ke anak yatim, entah ke orang yang membutuhkan, tak apa. Jadi di tes SKD pertama saya sedekah adalah pokoknya ya. Saya tuh minta sama Allah biar dapat nilai 500. Tapi ternyata saya nggak dikasih nilai 500. Tapi saya dibantu oleh Allah mengerjakan 54 soal di 10 menit terakhir. Dan saya masih lulus, masih masuk passing grade SKD. Terus di tes SKB saya minta sama Allah ya biar dapat nilai yang tinggi pun nggak dikasih tapi ya cukup lah kayak gitu. Jadi dia setiap akan tes tuh setiap paginya tuh harus sedekah untuk anak yatim untuk yang membutuhkan atau entah atau yang orang tua atau mungkin maksudnya orang tua yang udah sepuh seperti itu nah yang membutuhkan itu kita minta doanya akan tes kayak gitu itu juga sih Pak. Oke, Makasih ya begitu Pak ya. Ir. Ya, saya kapan-kapan kalau ke Lampung harus main ke UIN Metro ini ya. Iya dong. Monggo Pak, Ditunggu Pak. silakan. Iya, apa terakhir saya pesen buat diri saya sendiri juga ya. Teman-teman sudah masuk, silahkan bisa mengoptimalkan potensi teman-teman ya. Kalau kalau ada pekerjaan atau uang yang itu bukan hak kita, lebih baik jangan diambil. Besok misalnya apa karena rezeki itu kan sudah diatur ya, kita mau ngambil dari jalan yang halal atau tidak halal itu kan sebenarnya udah ditakar, malah kita rugi ya nggak ini. Dan di UIN juga uangnya juga nggak banyak gitu kan ya, jadi malah nanggung kayaknya ya. Jadi apa, iya seperti yang disampaikan teman-teman bahwa
kejujuran itu membawa kebaikan, kebaikan menuntun ke surga. Nah, saya selalu pegang itu sebenarnya. Jadi jadi ya udah, orang-orang jujur itu pelan tapi pasti naik. Ya, tapi Betul. nggak cepet naiknya, tapi pelan, tapi pasti itu naik. Tapi kalau kita nggak jujur, mungkin naiknya cepat, tapi jatuhnya juga cepat. Kalau udah jatuh nggak bisa naik lagi, ya. Betul. Tapi kalau jujur, naik, 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 naik gitu ya. Karena orang itu sebenarnya mengamati, oh si ini gini, si ini gini. Saya mengamati di kampus saya, kalau ada orang yang negatif, jadi omongan menyebar itu. Oh ternyata sekecil apapun tingkah kita yang tidak baik itu menyebar, ya, menyebar ya. Dan kalau kita apa ya, profesional gitu ya, ya kita aman-aman aja kan, mau kepemimpinannya siapa, mau ininya siapa, kita tetap 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 aman ya. Apalagi teman-teman ini calon apa, Indonesia Emas 2045 ya, pas ini Amin. 2045 berapa lagi tuh, 15 tahun lagi, 20 lagi ya. Nah, Iya, sekarang taruhlah benar. umurnya 30 tambah 20 50 kan lagi masa keemasan itu teman-teman di kampus. 50 itu paling Amin. tidak wakil dekan, dekan umurnya segituan itu, ya. Heeh. Kalaupun punya usaha, usahanya udah di atas langit 7 itu. Amin. Iya, Amin. iya, 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 serius ya. Jadi teman-teman nanti naik sendiri kok ya. Ya. Jabatan itu naik naik sendiri. Kalau ada sudah tepat seperti teman-teman rasain hari ini kan. Mungkin teman-teman pernah berjuang habis-habisan ternyata belum lulus, tapi ketika Ya. pasrah kok malah kayak kayak dibuka gitu ya jalannya. Pak Ir, apakah Pak Ir itu orang suci? Enggak, saya juga sama, lebih banyak salahnya dosa. Justru kayak gitu saya nasihati diri sendiri sebenarnya Mbak Eva ya. Jadi saya nasihati diri sendiri agar agar kalau saya mau berbuat yang macam-macam tuh, kayak kamu udah sering nasihati orang, kamu sendiri masih kayak gitu, gitu loh kira-kira. Ya, begitu ya. Teman-teman, terima kasih sekali lagi Mbak Eva, Mbak Niken, Mbak Mukhayatun Soliha. Ini adalah satu formasi 3 orang dan alhamdulillah saya cukup lega ya. Saya sebenarnya ketika ada satu formasi 3 yang dibutuhkan itu ada beban. Ada beban ketika salah satu ada yang tidak lulus. Ya, tapi mau gimana lagi? Saya bilang tiga-tiganya bisa lulus. Saya pernah sampaikan itu kalau nggak salah di kelas. Betul. 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 Karena saya bilang banyak alumni-alumni sebelumnya formasi 2, dua-duanya ada di bimbingan kita, dua-duanya bisa bareng-bareng lulus. Asal belajarnya benar, ikuti apa yang diajarkan, yang disarankan. Nah, ini teman-teman ketika tiga-tiganya lulus, saya sangat plong sekali gitu ya. Jadi teman-teman bisa bisa apa ya, bisa apa, bisa terjawab harapan dari teman-teman semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf, teman-teman bertiga, saya pasti banyak salahnya ya selama Enggak. proses bimbingan ya. Mbak Eva, Mbak Niken, saya mungkin banyak kata-kata yang terlihat sombong. Saya sebenarnya maksudnya bukan gitu ya, agar teman-teman tuh bangun gitu ya. Sebenarnya cuma cuma itu ya. Kalau sombong saya nggak ada gunanya. Sombong itu orang saya nggak bisa apa-apa gitu kan. Apanya yang mau disombongin. Begitu, saya terima kasih. Kita mulai nol nol lagi ya, Mbak Eva, Mbak Niken, Mbak Mukhayatun Sama-sama, ya. Iya, Bapak. Pak. Ya, jadi Tidak kita ada yang mulai perlu dimaafkan. nol Bapak nol nggak lagi. salah. Bapak itu luar biasa. Iya, terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi secara nyata ya. Kalau Mbak Mukhayatun Amin, sudah amin. ketemu gubuk saya yang apa, sangat sempit ya, begitu masuk udah langsung dapur gitu kan. Ya, itu prosesnya orang ya. Kalau melihat saya langsung punya istana kan nanti, wah Pak ini udah ini gitu kan. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima Alhamdulillahirobbilalamin. kasih atas waktunya Mbak Niken. Terima kasih Mbak Eva, Mbak Mukhayatun. Sama-sama, Mudah-mudahan Pak. Sama-sama. rezekinya Hmm. lancar, Amin. Amin. diberikan jodoh yang terbaik, yang Amin. apa, yang soleh dan juga mapan. Ya. Yang Amin. sudah Amin. dapat Makasih jodoh, banyak. mudah-mudahan suaminya tambah sayang dan anaknya tambah banyak. Amin. Amin. Pak
ditunggu kolaknya ya Pak. Iya, ya, kita mau kalau apa aja siap pokoknya ya. Terima kasih Mbak Niken yang luar biasa kesibukannya sudah mau menyempatkan. Mbak Eva juga lagi di rumah orang tuanya. Mbak Mukhayatun yang tadi ngedadak make upan juga saya bilang terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Pak, kita foto dulu dokumentasi. Oh, boleh, boleh. Foto dulu ya. Iya, betul, Oke, Pak. saya di sini paling ganteng memang ya. Iya. Ini bukan karena saya milih narasumbernya perempuan ya, tapi memang di UIN Lampung, memang Perempuan semua. pesertanya perempuan semua. Kalau di UIN Real nanti ada yang laki-laki ya, begitu ya. Iya, Pak. Oke, satu, Nah, belum, dua, belum, belum, Pak. Belum. oh belum. Satu, dua, tiga. Lagi, Pak. Ditahan dulu sampai besok ya. Screenshotnya. Lagi dong, Pak. Iya, nanti hilang yang satunya ya, karena kan screenshot harus dipindahin dulu ya. Nanti ada videonya Oh, kok. Bentar, tak Teman-teman ngomong pindahin dulu, apa? tak pindahin dulu, baik, tak Pak. Oke pindahin guys dulu. ya, ini. Gimana Mbak Mukhayatun mau difoto dari situ? Ini aku foto Beb, juga tadi. Beb. Mau foto Oke, lagi? ya foto lagi. Mm-mm. Oh, gimana gayanya? Pastiin dulu gayanya. Gayanya, gayanya ini L ya, L. L. Ini baik ini. Ya udah. Iya, Kiri. L itu artinya laki-laki. Ah. Oke, terima terima kasih semuanya. Saya mudah-mudahan tadi ya bisa ketemu. Dan kalau ke Amin. Jawa, jangan lupa berkabar nanti biar saya jemput seperti Mbak Mukhayatun. Kalau sama keluarganya juga dijemput sama keluarganya. Pokoknya ya. Insya Terima Allah. kasih. Ah, Wassalamualaikum. Yang penting jangan sendiri. Kalau sendiri nggak dijemput. ya, one day ya Pak. Semoga Ya, jangan tahun ini Niken sama saya ke tempat Bapak sana. iya. Amin. Kalau mudik ke Jawa, jangan lupa ya. Amin. Jangan lupa. Terima kasih Mbak Niken semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.